Ya, kita berada di Pos 9. 9. Siap untuk menanjak. Lawangan. Lawangan. Bro. Salam sehat teman-teman pendaki. Ini adalah kelanjutan video pendakian Gunung Slamet bagian 2. Kita mulai di pos 5. Jadi sekitar pukul 4 kita sudah mulai mendirikan tenda ya di pos 5 sehingga waktu istirahat kita cukup ya. Mulai lanjut mendaki kita sebelum subuh sekitar pukul 3.30 atau setengah 4 pagi. Nah, ini mayoritas pendaki memang ngecamp di pos 5 ya karena tempatnya luas. Ada puluhan tenda waktu itu ya. Jalan dari pos 5 sampai 7 cukup terjal dan curam. Jadi keputusan tepat untuk ngecamp atau mendirikan tenda di pos 5. Video ya kemarin seruput. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Nah, ini kami sudah di pos 7 ya, Samyang Kendit. Di pos 7 itu terdengar azan subuh. Tadi kami berangkat pukul setengah 4 pagi. Nah, di pos 7 ini ada shelter ya yang bisa buat istirahat ataupun sholat. Kemudian di pos 7 ini ada beberapa tenda ya, tidak sampai 10 tenda lah. Jadi memang keputusan tepat ya untuk camp di pos 5 ya, untuk pendaki musiman dan pendaki pemula itu sangat ideal ya ngecamp di pos 5. Teman-teman, ini hari Minggu tanggal 25 Desember ya, pas hari Natal, pukul 4.52 kita sudah sampai di pos 8 Mantap. Samyang Jampang. Alhamdulillah personil masih lengkap. Terbuka. Pos 9 lagi terbuka. Sekarang jam berapa? Jam 4.53 Jam 5 ya. Sebenarnya jam 5. nyorong tok Next sinar. Pas lagi manjat ya, paling puncaknya kali sunrise. Iya, tapi wannya pura manjat. Semansa. Cik semansa. Ya video kan video. Ya lagi. Ya, kita berada di Pos pos 9. 9. Siap untuk menanjak. Lawangan. Lawangan. Bro. Wis kerok. Kupala, yes. Kupala. Akhirnya kita bisa nanjak. 30 cerita dia semalam, Pak. Balung tua. Akhirnya. Go. Oke. Ayo. Motor sana jam motor dia kan. Video Pak. Ya, kita di Pelawangan ini mau go on ke puncak. Kondisi gimana Pak Haji? Bagus. Kalau di puncak bagus. Oh. Tinggal nunggu saja. Iya, lihat. Iya, kondisi cuaca berkabut ya. Jadi ini sama pendaki lain juga masih nunggu. Awak biasa langsung apa sih, Pak?
Kita masih di pos Lawangan 9, mas terakhir sebelum ke puncak. Jadi cuaca memang seperti ini. Masih dengan kopi dan penghangat bakteri. Cuaca tidak memungkinkan, Gopala Adventure memutuskan untuk turun. Pukul 6 pagi masih jam di 6 Pelawangan. kita turun ke bawah dengan Karena pelan-pelan. cuaca buruk, Ya, masih kita akan lagi. pelan-pelan ke bawah tidak menjadi puncak. Safety first ya. Selamatan nomor 1. Ya, Iya. mungkin di lain Sama. kesempatan kita bisa naik ke sampai ke puncak. Amin amin. Hari ini kita sampai sini dulu, kita berjalan ke tenda ke pos 5 lagi yuk. Yo. Kita turun guys menuju ke pos 8 lagi dari Pelawangan. Ya kabut campur angin badai kecil dan juga gerimis ya. Nah ini di sekitar banyak pohon bunga edelweiss. Kita putusin untuk turun lanjutin. Udah pukul 9 Pak Kaci. Lokasi Ya. posisi di mana? Posisi di pos 5 ini kita Di sedang warung. menikmati nasi uduk ala Bambangan yang luar biasa karena kencot. Kencotnya apa? Hah? Kencot. Kencot kayak Iya. Halo. Nas, maaf lah. Kopi bos. Kan sama kecap. Kan sama kecap. Dengannya bisa remaja tuh kan? Ya mau di situ. Harus mendoane ngene wis. Mendoane bolu semangka. Tambah si Cici. Bentar ya. Mana ngomidi nggo gawe kok? Artisul. Habis berenang ini. Habis berenang, basah semua. Wah. Sebelumnya kita petikin dulu. Iya. Kita akan buat pecel di Gunung Selamat ya. Tepatnya di pos 5. Saja. Chef Abdi telah membuat pecel kangkung. Ngomong Jogja, mengenai ini motor by up explore pantai wingi. Wes. Ya, selamat menikmati sajian dari tuan rumah yang luar biasa itu. Ya ini kami sudah posisi turun ya dari pos 5 ke pos 3 setelah berkemas dan packing turun. Kami tadi mulai menuruni gunung lebih pagi ya, pukul 9.30 dari pos 5. Cuaca angin kencang dan gerimis.
ngomong. Pos berapa? 2. Pos 2 alhamdulillah Setengah 12. sampai di pos 2 jam 11.28. Setengah jam paling ya jalan jam. dari pos 3 turun. Malah mulai dewek tok kayaknya apa peralatan itu paling ora main Packingnya gue. jagung jejerek cosplay jadi mana ngecer iya uang Nah, oh, merah gelap eh. Cewek, kopi nak. Ci reportase Ci Masya. sudah sampai pos. Alhamdulillah, saudara-saudara bangsa Nasari kita sudah sampai di pos 1. Sebentar lagi kita sampai di base camp. Alhamdulillah sehat, selamat semuanya. Cuaca hujan gimana Ci? Cuaca hujan, ya kita tunggu sampai tidak hujan. Ya. Kita terjang saja. Teman-teman, ini ada fenomena unik. Jadi sekujur tubuh atau badan saya ini keluar asap ya setelah melepas mantel selama istirahat di gardu pandang. Ini di gardu pandang pos 1 badan saya ini ngebul terus ya. Nah, berhubung dari pos 1 kita nunggu ya dari pukul 1 siang sampai setengah 2 itu masih tetap hujan. Jadi kami memutuskan untuk naik ojek ya. Turunnya naik ojek lagi ya. Tarif awalnya 60.000 sampai ke base camp, tapi dinego oleh Pak Kaji dan Pak Lukman tadi akhirnya boleh 50.000 ya. Karena waktu itu sudah cukup siang dan lelah juga ya, capek banget, akhirnya kita ngojek dan bisa menyingkat waktu tempuh turun yang mungkin antara 1 sampai 1,5 jam ya kalau jalan kaki. Baik teman-teman pendaki santai, ini ada beberapa tips pendakian Gunung Slamet dari kami yang sudah pernah mendaki. Yang pertama, persiapkan fisik sebaik mungkin ya teman-teman. Mungkin ini nasihat klise tapi memang penting ya, kita sebelum naik memang harus olahraga dulu agar badan tidak kaget ya, pada saat mendaki. Yang kedua, pakailah sepatu gunung dan trekking pole atau tongkat ya untuk kemudahan mendaki. Yang ini memang sangat penting ya, ketika mendaki pakai trekking pole itu jadi berat kita ada yang menumpuk atau menopang di trekking pole juga, jadi lebih mudah. Yang ketiga, berangkat pagi kalau bisa sebelum pukul 7 sudah mulai pendakian ya, jadi pada saat sampai pos 5 tidak kesorean ya. Dan jika sudah cukup siang bisa naik ojek juga. Berikutnya, perhatikan waktu pendakian ya, sebaiknya hindari musim hujan seperti sekarang ini karena memang repot ya kalau musim hujan, harus bawa mantel, kemudian cuaca lebih dingin ya. Kemudian alur pendakian juga pastinya lebih licin ya. Berikutnya, Gunung Slamet via Bambangan banyak warung ya, ataupun kedai makanan dan minuman. Di pos 1 ada 2, 3, 5 ya, itu ada warung semua. Jadi untuk logistik sebenarnya tidak perlu bawa yang banyak banget ya. Yang penting sediakan uang untuk itu keperluan makanan dan minuman. Berikutnya di camp ya, perihal camp, pos 5 adalah camp paling ideal bagi pendaki pemula dan musiman seperti kami karena tempatnya luas, kemudian tidak terlalu sore ya sampai pos 5, jadi bisa mempersiapkan diri lebih baik untuk summit ya di keesokan harinya. Berikutnya, perlengkapan jaket, penutup kepala, sial, sleeping bag wajib bawa ya, karena pada saat di tenda atau di camp itu lebih dingin ya, karena posisi tubuh kita tidak lagi bergerak, jadi lebih dingin di sana. Jadi harus bawa perlengkapan itu agar tidak terkena hipo ya. Berikutnya, pada saat pendakian bisa menggunakan senter kepala ya, karena lebih praktis saat mulai mendaki ke puncak.
Berikutnya, jangan memaksakan ke puncak jika cuaca dan kondisi badan tidak memungkinkan. Kemudian dokumentasikan perjalanan ya, karena naik gunung itu capek teman-teman.